Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah indah berkah. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, tetap semangat juga dalam belajarnya walau dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, buka buku paket kalian, buku paket tematik 3. Hari ini kita akan belajar tematik 3. Nah, buka buku paket kalian di halaman 12. Kita hari ini akan belajar pembelajaran 2. Nah, di situ kan di bagian atas tuh ada gambar makanan. Nah, itu tentang sarapan. Nah, sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh. Nah, Bu Hanpian setuju lah sarapan tuh penting bagi Bu Hanpian. Nah, apakah Bu Hanpian selalu sarapan setiap pagi? Berikan pendapat Bu Hanpian. Kalau menurut Ulun, sarapan itu sangat penting bagi kita karena kita sebelum memulai aktivitas kita sehari-hari, kita memerlukan energi. Nah, jadi energi yang kita hasilkan itu didapat dari makanan atau sarapan kita. Jadi, kalian kalau mau memulai hari kalian, ingat harus sarapan dulu. Lanjut, silahkan kalian perhatikan itu di halaman 12 itu kan ada gambar tuh. Gambar seorang anak yang memegang gelas dan berisikan air. Nah, itu adalah gambar tentang pentingnya air untuk diri kita. Nah, jadi gambar tersebut adalah gambar atau tentang iklan. Nah, jadi iklan itu memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Nah, jadi mun Bu Hanpian melihat iklan, entah kalian melihat di koran atau di majalah atau di televisi, terus di handphone kalian atau mendengarkannya lewat radio, kalian harus mengingat untuk mengetahui iklan apa isinya, itu kalian harus ingat kata kunci serta melihat gambar apa iklan itu tersebut. Nah, kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Jadi ingatilah kalau kalian melihat iklan, di manakah kalian lihat di gambarnya, kalian baca teks yang ada di iklan tersebut, cari kata kuncinya. Nah, iklan tersebut mempromosikan tentang apa, bertujuan untuk apa. Jadi kalian bisa mengetahui isi iklan tersebut. Lanjut di halaman 13 kita akan membahas tentang gambar iklan tadi. Nah, itu kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan kan di situ kan ada gambar seorang anak tuh yang memegang gelas yang berisikan air bening atau air mineral. Nah, jadi iklan tersebut adalah tentang pentingnya kita untuk meminum air mineral setiap hari. Lanjut nomor 2, kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Nah, jadi iklan tersebut ditujukan bagi semua orang yang melihat atau membaca iklan tersebut. Nah, jadi iklan itu
bertujuan kepada semua orang untuk mengingatkan agar kita tidak lupa setiap hari itu untuk meminum air mineral atau banyu putih lah istilah bahasa Banjarnya, eh, di 2 sampai 2,5 liter per hari, atau kalau dihitung per gelas bisa 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, lanjut di nomor 3, apa makna dari gambar yang ditampilkan iklan tersebut? Nah, maknanya itu kan menunjukkan pentingnya air bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jadi kita tuh makna dari iklan itu tuh kita tuh wajib lah mengkonsumsi air mineral paling kada 2 atau 2,5 liter per hari. Nah, terus juga makna dari iklan itu menunjukkan untuk mengetahui ciri-ciri air yang bagus untuk dikonsumsi atau air sehat. Nah, jadi ciri-cirinya itu airnya yang pertama harus jernih, yang kedua airnya itu tidak berbau, dan yang ketiga airnya itu tidak berasa. Lanjut yang nomor 4, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Nah, apa menurut Bu Pian? Kalau menurut ulun, pembuat iklan tersebut membuat gambar dan memilih kalimat tersebut agar kita, si pembaca atau kita yang melihat iklan tersebut, menjadi tertarik dan kita tidak lupa untuk mengkonsumsi air setiap harinya. Nah, selain air, kita juga perlu makan. Nah, makan yang kita makan itu kan harus masuk ke dalam tubuh kita agar menjadi energi. Nah, untuk memasukkannya ke dalam tubuh kita memerlukan sistem pencernaan. Nah, jadi kalian buka buku kalian halaman 14. Nah, di situ ada gambar tentang sistem pencernaan. Nah, jadi kita baca terlebih dahulu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Jadi menakjubkan loh. Nah, jadi sistem pencernaan itu tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, kita tahu kalau sistem pencernaan itu bekerja dengan sendirinya tanpa kita suruh. Nah, itulah kekuasaan Tuhan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia sebaik-baik rupa. Nah, jadi kalian perhatikan tuh ada gambar sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Jadi makanan itu sebelum masuk ke dalam tubuh kita itu melalui mulut dulu, selanjutnya melalui kerongkongan, terus masuk lagi ke dalam lambung kita, terus dari lambung menuju usus halus, selanjutnya masuk lagi ke dalam usus besar, dan yang terakhir ke anus. Nah, jadi penjelasannya lagi di halaman 15, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, nah prosesnya memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, jadi makanan yang kita makan itu kita masukkan dulu ke dalam mulut kita. Kita punya
Nah, jadi pas kita kunyah tuh gigi kita bekerja dan berfungsi untuk menghaluskan makanan yang kita makan serta dibantu dengan enzim enzim yang ada di dalam mulut kita agar makanan yang kita makan itu lebih mudah masuknya ke dalam tubuh kita. Lanjut nomor 2, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, tadi kan sudah ulun jelaskan juga, sudah ulun padahi. Jadi kita makan tuh pertama masukkan ke dalam mulut, terus kita kunyah makanan itu dengan gigi. Terus yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, jadi setelah melalui mulut dan dikunyah, makanan itu masuk melalui kerongkongan kita. Nah, terus nomor 4-nya, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nah, jadi enzimnya tuh terdapat juga di lambung kita. Nah, jadi itu tuh berfungsi untuk memecah makanannya yang asalnya itu berbentuk kompleks menjadi pecah, jadi mudah diserap bagi tubuh kita. Terus yang kelima, proses setelah dari lambung kita, lanjut penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanannya itu menyerapnya berada di usus halus. Nah, jadi dari lambung tadi itu kan memecah makanan yang ada di lambung, terus diserap lagi oleh usus halus kita. Nah, di usus halus itu yang bekerja menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Terus yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, makanan yang kita makan itu tidak semuanya diserap oleh tubuh kita. Jadi makanan yang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita itu dibuang. Nah, jadi dibuangnya melalui organ anus. Nah, apabila sisa-sisa makanan tersebut tidak kita buang, itu akan menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk latihan buan pian setiap harinya nanti akan ulun buatkan soalnya nanti dari ulun sendiri yang membuat soal pertanyaan, mungkin ada 5 atau sampai 10 soal nantinya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.